wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Hardiati Aryesta, kelas 3A dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan mereview jurnal tentang toksikologi logam berat, bahan berbahaya dan beracun atau B3, dan dampaknya terhadap kesehatan, ditulis oleh Sudarmaji dari Jurnal Kesehatan Lingkungan. Sejarah perkembangan toksikologi. Pengetahuan tentang racun sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum tersusun secara sistematis menjadi suatu ilmu. Pada abad ke-16, seorang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 memperkenalkan istilah toksikon. Toksikologi modern mulai dikembangkan dan dipublikasikan sekitar abad ke-19 oleh seorang dokter berkebangsaan Spanyol bernama Orfila yang lahir di Pulau Minorca pada tahun 1787 sampai 1853. Ia menjabat sebagai pimpinan pada Universitas Paris pada zaman pemerintahan Raja Louis ke-8. Ia merupakan orang pertama yang meneliti tentang adanya hubungan antara zat-zat kimiawi yang dikenal sebagai racun dengan makhluk hidup. Toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari senyawa kimia yang merugikan terhadap organisme hidup atau kerusakan biologis, menimbulkan ketergantungan, sakit, jangka panjang atau jangka pendek. Ada juga yang mengatakan bahwa toksikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Selanjutnya abstrak. Logam berat adalah zat berbahaya yang diproduksi oleh limbah industri, termasuk timbal atau Pb, merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, arsenik atau As, tembaga atau Cu, dan kromium atau Cr. Karakteristik timbal atau Pb adalah konsistensi lunak dan berwarna hitam. Logam berat itu dapat menyebabkan keracunan tubuh akut dan kronis. Efek kesehatan dari keracunan timbal seperti neurologi, ginjal, sistem reproduksi, gangguan sistem hemopoietik. Efek kesehatan terkenal dari keracunan merkuri adalah penyakit minimata. Penyakit minimata merupakan sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa. Efek lain dari keracunan merkuri termasuk cerebral palsy atau lumpuh otak, retardasi mental atau keterbelakangan mental. Efek kesehatan dari keracunan kadmium seperti gangguan ginjal, kardiovaskuler, dan tulang. Efek kesehatan dari keracunan arsenik termasuk mata, kulit, darah, ginjal, hati, saluran pernafasan, reproduksi, saluran pencernaan, dan gangguan imunologis. Efek kesehatan dari keracunan tembaga termasuk penyakit Wilson dan penyakit Menkes. Efek kesehatan dari keracunan tembaga termasuk sistem pernafasan, kulit, ginjal, dan gangguan pembuluh darah. Pendahuluan. Unsur logam berat adalah unsur yang mempunyai densitas lebih dari 5 gram per kubik. Hg mempunyai densitas 13,55 gram per cm kubik. Di antara semua unsur logam berat, Hg menduduki urutan pertama dalam hal sifat racunnya, dibandingkan dengan logam berat lainnya, kemudian diikuti oleh logam berat antara lain Cd, Ag, Ni,
Pb, As, Cr, Sn, dan Zn. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. B3 dalam ilmu bahan dapat berupa bahan biologis, hidup atau mati, atau zat kimia. Zat kimia B3 dapat berupa senyawa logam, anorganik, atau senyawa organik, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai B3 biologis, B3 logam, dan B3 organik. Sumber bahan pencemaran logam berat. Yang pertama, sumber dari alam. Kedua, sumber dari industri. Industri yang berpotensi sebagai sumber pencemaran Pb adalah semua industri yang memakai Pb sebagai bahan baku maupun bahan penolong. Misalnya, industri pengecoran maupun pemurnian, industri baterai, industri kabel, industri kimia yang menggunakan bahan pewarna. Ketiga, sumber dari transportasi. Hasil pembakaran dari bahan tambahan, aditif, Pb pada bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan emisi Pb inorganik. Logam berat Pb yang bercampur dengan bahan bakar tersebut akan bercampur dengan oli dan melalui proses di dalam mesin, maka logam berat Pb akan keluar dari knalpot bersama dengan gas buang lainnya. Implikasi klinik akibat tercemar oleh logam berat. Pertama, implikasi klinik akibat tercemar oleh logam berat timbal atau Pb. Paparan bahan tercemar Pb dapat menyebabkan gangguan pada organ sebagai berikut. Yang pertama, gangguan neurologi, gangguan terhadap fungsi ginjal, gangguan terhadap sistem reproduksi. Kedua, implikasi klinik akibat tercemar oleh merkuri atau Hg. Keracunan Hg yang akut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan saluran pencernaan, gangguan kardiovaskuler, kegagalan ginjal akut maupun syok. Pada pemeriksaan laboratorium, tampak terjadinya denaturasi protein enzim yang tidak aktif dan kerusakan membran sel. Ketiga, implikasi klinik akibat tercemar oleh kadmium atau Cd. Terpapar akut oleh kadmium atau Cd menyebabkan gejala nausea, mual, muntah, diare, kram otot, anemia, dermatitis, pertumbuhan lambat, kerusakan ginjal dan hati, gangguan kardiovaskuler, episema, dan degenerasi testikuler. Keempat, implikasi klinik akibat tercemar oleh arsenik atau As. Intoksikasi tubuh manusia terhadap arsenik atau As dapat berakibat buruk terhadap mata, kulit, darah, dan liver. Efek arsenik terhadap mata adalah gangguan penglihatan dan kontraksi mata pada bagian perifer sehingga mengganggu daya pandang mata. Pada kulit menyebabkan berwarna gelap, hiperpigmentasi, penebalan kulit, hiperkeratosis, timbul seperti bubul, infeksi dermatitis, dan mempunyai efek pencetus kanker atau karsinogenik pada darah, menyebabkan kegagalan fungsi sumsum tulang dan terjadi pansitopenia, yaitu menurunnya jumlah sel darah perifer. Kelima, implikasi klinik akibat tercemar oleh kromium atau Cr.
Keracunan tubuh manusia terhadap kromium dapat berakibat buruk terhadap saluran pernafasan, kulit, pembuluh darah, dan ginjal. Efek kromium atau Cr terhadap sistem saluran pernafasan berupa kanker paru dan ulkus kronis atau perforasi pada septum nasal. Pada kulit, berupa ulkus kronis pada permukaan kulit. Pada pembuluh darah, berupa penebalan oleh plak pada pembuluh aorta. Sedangkan pada ginjal, kelainan berupa nekrosis tubulus ginjal. Penutup atau kesimpulan. Pertama, logam berat termasuk bahan berbahaya dan beracun yang biasanya dihasilkan oleh industri berupa limbah. Logam berat yang lazim terdapat dalam limbah industri adalah logam Pb atau timbal, merkuri atau Hg, kadmium atau Cd, arsenik atau As, dan kromium atau Cr. Logam berat Pb dapat meracuni tubuh manusia baik secara akut maupun kronis. Senyawa Pb organik mempunyai daya racun yang lebih kuat dibandingkan dengan senyawa Pb anorganik. Senyawa Pb dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan makanan, maupun kontak langsung dengan kulit. Paparan logam berat Hg, terutama metil merkuri, dapat meningkatkan kelainan janin. Hg juga dapat menyebabkan kerusakan otak, kerusakan syaraf motorik, cerebral palsy, dan retardasi mental. Paparan ini di tempat kerja utamanya oleh inorganik merkuri pada pria akan dapat menyebabkan impotensi. Umumnya, kadmium terdapat dalam kombinasi dengan elemen lain seperti oksigen, klorin, dan belerang. Kebanyakan, kadmium merupakan produk samping dalam pengecoran seng, timah, atau tembaga. Kadmium dapat atau banyak digunakan pada berbagai industri terutama plating logam, pigmen, baterai, dan plastik. Logam berat lainnya yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan adalah arsen atau As dan krom atau Cr. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.